Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Lubayday Channel. Masih tetap dalam video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Perlindungan dan penegakan hukum. Saya mengklasifikasikan untuk materi kali ini menjadi 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, praktik perlindungan dan penegakan HAM. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Berbicara masalah konsep perlindungan dan penegakan hukum, ada 2 konsepnya, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kemudian berkaitan dengan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, ada 3 poin di situ. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sedangkan akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka yang terjadi adalah kondisi masyarakat menjadi kacau dan tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada 4 poin dalam lembaga penegak hukum yang berperan menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah peran kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Dan yang terakhir, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peran kepolisian negara Republik Indonesia. Untuk tugas dan wewenang pokok kepolisian negara Republik Indonesia ada 3 poin. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan yang terakhir, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk peran jaksa dalam bidang pidana ada 5 poin. Yang pertama, melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan.
Sedangkan peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum, pertama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua mengamankan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga mengawasi peredaran barang cetakan, yang keempat mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang keenam penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peran hakim dituntut dalam pelaksanaan kehakiman. Seorang hakim itu harus memiliki ada 6 poin di sini. Yang pertama adanya integritas, kepribadian tidak tercelah, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi seorang hakim itu diberi wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan, tidak dapat dituntut baik perdana maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Terakhir, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sedangkan kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya, yang pertama dilarang mendiskriminasi klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Dan yang terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Untuk praktik perlindungan dan penegakan hukum, ada bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya serta partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, yang pertama ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Kalau dilihat dari lingkungan keluarga, contohnya bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya adalah melanggar perintah orang tua. Kedua, contohnya menonton acara televisi sampai larut malam. Sedangkan di lingkungan sekolah, contoh dari bentuk pelanggarannya adalah terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan di bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Sedangkan yang terakhir bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya lingkungan bangsa dan negara, yang pertama melanggar rambu-rambu lalu lintas, kedua melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, mulai dari sanksi norma agama, sanksi norma kesusilaan, sanksi norma kesopanan, dan sanksi norma hukum. Untuk sanksi norma agama, yakni berupa dosa, adanya dosa yang ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam melanggar norma agama. Sedangkan sanksi norma kesusilaan itu ada timbulnya rasa malu dan merasa bersalah. Untuk sanksi norma kesopanan itu dikucilkan sama adanya cemoohan.
Dan yang terakhir sanksi norma hukum adanya denda dan penjara. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, adanya kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Ada 2 poin ya untuk klasifikasi partisipasi dalam perlindungan penegakan hukum. Saya contohkan 2 di sini. Yang kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, mentaati perintah orang tua. Sedangkan kalau yang di kepatuhan di hukum di lingkungan sekolah, membantu teman. Kalau yang di lingkungan keluarga, kepatuhan hukumnya saling membantu antar keluarga, dan di sekolah melindungi teman dari perundungan. Melindungi anggota keluarga itu kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sedangkan yang di lingkungan sekolah mentaati peraturan sekolah. Menyerahkan melanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling dan menjaga hak-hak tetangga, yaitu kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat. Sedang kepatuhan hukum di lingkungan bangsa dan negara, mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, serta menjaga fasilitas umum. Terima kasih telah menyaksikan video tentang pendidikan di Lubere Channel, materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jangan lupa simak terus video-video di Lubere Channel tentang pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.